Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya di sana ya. Dan kalian harus semangat belajar walaupun di rumah ya. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi. Kemarin Ibu sudah bahas mengenai bilangan berpangkat, kemudian bilangan bentuk akar. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan logaritma. Ibu menjelaskan melalui LKPD ya, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Dan LKPD ini harus kalian print, kemudian kalian isi sesuai langkah-langkah yang tertera dan sesuai dengan petunjuk yang akan Ibu jelaskan juga ini ya. Ya, Ibu akan langsung saja menjelaskan materi bilangan logaritma. Jadi yang pertama, kita ingat-ingat dulu yang sudah kita pelajari di awal. Bagaimana sifat bilangan berpangkat? Jika A dipangkatkan dengan B, maka A dikali A dikali A dikali sampai berapa? Berapa kali faktor? Yaitu sampai B faktor. Kan ini pangkat B ya, jadi tergantung B-nya berapa. Kemudian, sifat dari bilangan berpangkat. Jika sifat perkalian bilangan berpangkat, bagaimana? Jika 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka perkalian pangkatnya ditambah. 2 ditambah 3, jadi berapa? 5. Kemudian, di sini tulisannya berarti M ditambah N. Jadi nanti ada petunjuk, kemudian ada titik-titik kayak gini, kalian harus isi ya, sesuai petunjuk yang Ibu jelaskan juga di sini. Kemudian di sini sifat pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian, pangkatnya diapain? Dikurang ya. Jadi 3 pangkat 4 dikurang 2, yaitu 2. Maka di sini M dikurang N. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jadi bagaimana definisi dari logaritma, yaitu misalkan A dan B itu merupakan bilangan real. Kemudian A dan B itu harus lebih dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. C itu rasional. Jadi bentuknya gimana logaritma? Yaitu A logaritma B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau logaritma ini ada kaitannya dengan bilangan berpangkat ya, yaitu A pangkat C sama dengan B. Ini kita bisa tuliskan jadi bilangan logaritma yaitu A log B sama dengan C. Nah, A disebut apa? A disebut sebagai basis. Sebagai apa? Basis. Sedangkan B disebut sebagai numerus. Numerus logaritma. Ibu tulis di sini numerus aja ya. Numerus. Nah, kemudian C disebut sebagai apa? Sebagai hasil dari logaritma. Gitu ya pengertiannya. Jadi A log B sama dengan C bisa dituliskan menjadi bilangan berpangkat, yaitu A pangkat C sama dengan B. Oke, langsung saja ke berikutnya lagi. Nih, kegiatan inti. Kegiatan yang pertama untuk sifat yang pertama, jadi sifat dasar logaritma. Nih, misalnya hasil dari 2 pangkat 1 yaitu berapa? 2. Oke, kurang jelas ya.
2/1 yaitu 2. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi tadi A pangkat C. Kita buat dulu ya, ulangin. A pangkat C sama dengan B. Kita buat ke bentuk logaritma. Jadi tadi apa? A log B sama dengan C. A-nya berapa? A-nya di sini 2. Kemudian log B, B-nya berapa? B-nya 2. C-nya 1. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Basis logaritmanya adalah berapa? Basisnya adalah 2, numerusnya adalah 2, dan hasilnya adalah 1. Isi juga langkah-langkah hasil dari 5/1 ini sesuai dengan yang ibu buat juga. Nah, maka bisa kita simpulkan jadi apabila suatu logaritma memiliki nilai basis dan numerus yang sama, kan basisnya 2 tadi, terus numerusnya juga 2, ini kan juga cari juga yang ini sama juga, maka hasil logaritmanya adalah 1. Kesimpulannya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, hasil dari 1/0 berapa? 1/0 itu adalah 1. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi A log B sama dengan C. Kita ubah dulu ini jadi bilangan berpangkat yang A pangkat C gitu ya, supaya tahu A-nya yang mana, C yang mana, B yang mana. A pangkat C sama dengan B. A-nya di mana? A di sini. A-nya 1. Kemudian log B, B-nya juga 1. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah C, C-nya 0. Jadi hasil dari di atas basis logaritma adalah 1, kemudian numerus logaritma adalah 1, dan hasil logaritmanya adalah 0. Ini juga tolong isi sesuai dengan ibu isi ini. Kemudian kesimpulannya, jadi apabila suatu logaritma memiliki nilai numerus 1, maka hasil logaritmanya adalah numerusnya adalah 1. Jadi kita nggak perhatikan A-nya ya, perhatikan numerusnya aja. Jadi kalau numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Kesimpulannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu 2 pangkat N sama dengan apa? Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Jadi kita misalkan saja di sini, misalnya kita tulis 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Sama dengan 8. Kita misalkan N-nya itu 3 ya, jadi sembarang aja kita N-nya mau isi berapa. Maka kita transformasikan ke dalam bentuk logaritma menjadi, ini kan tadi A pangkat C sama dengan B. A-nya berapa? A-nya 2. Kemudian B-nya 8. Maka bisa kita tuliskan hasilnya, kita ubah dulu ke bilangan berpangkat ya. A log 2 pangkat 3 sama dengan hasilnya berapa? Hasilnya 3. Gitu. Jadi pangkatnya ini ya, pangkatnya ini itu menjadi hasilnya. Jadi basisnya berapa? Basisnya 2, numerus logaritmanya yaitu 2 pangkat 3, kemudian dan hasil logaritmanya adalah 3. Nih kalian coba ikuti juga dengan langkah yang sama, tapi dia 3 pangkat N. 3 pangkat N, N-nya terserah berapa. Oke, kalian jawab gimana langkah-langkahnya. Maka sifat yang pertama, A log A atau
basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika A-nya ini terserah berapa, kemudian logaritma dari 1, numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Dan jika bentuknya adalah A log A pangkat N, maka hasilnya adalah N. Atau itu bisa didapat dari mana? Dari N dikali A log A. Ya, A log A. Itu hasilnya jadi N kali 1. Maka hasilnya N. Gitu ya maksudnya ya, di penjabarannya kayak gitu. Oke, langsung ke kegiatan 2 ya. Untuk sifat dari operasi logaritma. Nih, perhatikan. Jadi misalnya terdapat A, B, C itu adalah bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0. Misal A log B sama dengan X, maka B sama dengan A pangkat X. Ini juga A log C sama dengan Y, maka C sama dengan A pangkat Y. Gitu. Kemudian apalagi diapakan persamaannya? Kita akan mengalihkan B dan C. Jadi tadi B-nya A pangkat X, C-nya adalah A pangkat Y. Kalau pangkat dikalikan, maka pangkatnya diapain? Ditambah X ditambah Y. Maka, sifat perkalian bilangan berpangkat ya nih ya, tadi X tambah Y. Maka kita kalau tuliskan dalam bentuk ini, jika A log B kali C, maka sama aja A log dari A pangkat X tambah Y. Maka kita bisa simpulkan untuk yang pertama, A log B kali C hasilnya adalah X ditambah Y. Ya, tadi kan ini sama kayak sifat yang pertama tadi yang C ya. Dia sesuai dengan hasilnya, yaitu pangkatnya. Jadi A log B kali C tadi kan sama dengan A log A pangkat X tambah Y. Maka kita bisa simpulkan A log B kali C sama dengan X tambah Y. Karena itu kan A log A, jadinya A log A itu 1 ya. Kemudian substitusikan hasil dari persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan 3. Sehingga A log B kali C tadi kan hasilnya adalah X ditambah Y. Maka A log B kali C yaitu sama aja A log X-nya tadi apa? A log B ditambah A log C. Gitu ya. Jadi kalau ada A log B kali C, maka kita bisa tuliskan menjadi A log B ditambah A log C. Itu kesimpulannya ya, untuk operasi perkalian logaritma bisa dipindah menjadi penjumlahan. Jadi ini sifat keduanya, A log B kali C sama aja A log B ditambah A log C. Gitu. Untuk kegiatan yang ketiga ini tentang sifat lagi, tapi ini pembagiannya. Jadi A log B itu sama dengan X, maka B sama dengan A pangkat X. Sama ya seperti tadi. A log C sama dengan Y, maka C sama dengan A pangkat Y. Gitu, masih sama. Kemudian tinggal diikuti langkahnya nih, ini tentang pembagian. Nih, coba kalian ikuti dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi ya. Sama, tapi ini operasinya pengurangan dan ini pembagian ya, lognya pembagian B dibagi C.
Jadi kesimpulannya, Ibu langsung kesimpulan ya, nanti tolong diisi ini atasnya. Jadi A log B dibagi C, maka hasilnya adalah A log B dikurang A log C. Itu untuk kegiatan 3. Selanjutnya untuk yang kegiatan 4, kita ke sifat lagi, tapi di sini kita mengingat untuk konsep bilangan pangkat. Tadi A pangkat M sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai berapa faktor? Sampai M faktor. Ya, ingat. Kemudian kita terapkan juga di logaritmanya. A log B pangkat N, B-nya dikalikan sebanyak berapa faktor? Sebanyak N faktor. Selanjutnya, ini juga A log B kali B kali B, jadi N faktor ya, sebanyak N faktor, semuanya N faktor. Nih, ini sama aja juga N faktor. Kemudian bisa disimpulkan kalau A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi kesimpulannya, jika ada bentuk A log B pangkat N, kita bisa ubah menjadi N A log B dikali ya, maksudnya dikali A log B. Jadi untuk sifat keempat, ada bentuk, misalkan terdapat A, B, dan N adalah bilangan asli dengan A tidak sama dengan 1, dan A dan AB itu lebih dari 0, berlaku A log B pangkat N adalah N dikali A log B. N-nya itu di depannya, bukan di pangkatnya ya, bukan di basisnya. N-nya itu di depan. N-nya itu sejajar dengan log-nya, bukan sejajar dengan A-nya. Jadi Ibu tuliskan ulang ya, di sini baca N dikali, nih nggak sejajar sama basisnya, dia aja sejajar sama log-nya, log B, gitu ya, untuk sifat yang keempat. Nah, penutup nih, jadi simpulkan lagi tadi sifat yang pertama sampai yang terakhir. Tadi A log A hasilnya berapa? 1. A log 1 hasilnya 0. A log A pangkat N hasilnya N. Kemudian kalau dia dikalikan, maka itu dijumlahkan. Jika dibagi, itu menjadi dikurang. Ya. Kemudian jika dia berpangkat, maka hasilnya menjadi dikali. Pangkatnya dikali sama A log B-nya. Pangkatnya ditaruh di depan jadinya ya. Begitu. Itu untuk langkah-langkah dari menentukan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk tugas kalian, nih, tolong kerjakan lembar tugas peserta didik. Di sini ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Misalnya yang nomor 1 ya, Ibu kasih contoh. B log B sama dengan X. Apabila diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi gimana tadi? B ini sebagai A, ini A log B sama dengan C. Jadi A pangkat C, A-nya berapa? A-nya B. B pangkat X sama dengan B. Dari bentuk pangkat tersebut nilai X dapat diketahui yaitu berapa? X-nya pasti itu 1 ya. Kenapa? Karena B pangkat X sama dengan B. B pangkat berapa yang hasilnya B juga, yaitu pasti 1. Tolong diisi juga untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6. Mirip ya. Kemudian untuk nomor 7, ini juga 3 pangkat 1 adalah 3. Maka diubah ke bentuk logaritma 3 log B. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Hasilnya adalah 1. A pangkat C sama dengan B. Diubah menjadi A log B sama dengan C. Ingat-ingat bentuk itu terus pokoknya ya. Dikerjakan sampai 12. Dan ini untuk nomor penerapan sifat 2, penerapan sifat 3, dan penerapan sifat
4. Tolong dikerjakan masing-masing. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung ke Ibu. Tugas ini ada tenggat waktunya ya, jadi jangan lupa lihat tenggat waktunya. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.